Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mengenai bahaya narkoba. Sebelum kita lanjut pada pokok pembahasan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yoga Pratrian. Saya mahasiswa semester 4 di Universitas Bina Sarana Informatika atau UBSI Kampus Cengkareng. Program studi Ilmu Komputer dengan NIM 15D10345, Fakultas Teknik dan Informatika. Oke, hari ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, pembahasan tentang bahaya dari narkoba, terus data jumlah kasus pengguna narkoba, serta kesimpulan. Kita masuk pada pembahasan pertama. Oke, jadi dalam pembahasan itu apa sih narkoba ya? Jadi narkoba atau narkotika adalah zat atau obat-obatan berbahaya lainnya. Istilah yang paling sering kita dengar itu dengan singkatan atau istilahnya yaitu nafza atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif. Hal ini merujuk pada berbagai jenis zat kimia yang dapat menyebabkan sejumlah efek berbeda pada tubuh manusia, termasuk euforia, kantuk, dan gangguan panik. Narkoba biasanya digunakan untuk tujuan rekreasi, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk tujuan medis dalam situasi yang tepat. Narkotika dibedakan dalam beberapa golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Oke, dibagi dalam 3 golongan, yakni ada narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Kita masuk yang pertama, narkotika. Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dimuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Narkotika ini digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya dan adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Golongan kedua dari narkotika ini memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan, penelitian. Contohnya seperti petidin, benzetidin, dan betametadol. Selanjutnya, narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya kodein dan turunannya. Jadi ada perbedaan ya antara narkotika golongan 2 dan narkotika golongan 3 yang sama-sama bermanfaat dalam pengobatan dan penelitian. Cuman bedanya, narkotika golongan 2 daya adiktifnya sangatlah kuat dibanding narkotika golongan 3 yang memiliki daya adiktifnya yang ringan. Selanjutnya kita masuk ke dalam golongan kedua dari narkoba ya, yaitu psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis. Bukan narkotika ya, jadi agak sedikit mirip nih. Yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika ini juga digolongkan lagi menjadi 4 kelompok, diantaranya psikotropika golongan 1 adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya seperti MDMA, LSD, STP, dan ekstasi. Selanjutnya yang kedua, psikotropika golongan 2 dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh, amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
Selanjutnya yang ketiga, psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh, Lumibal, buprenorphina, dan flunitrazepam. Selanjutnya yang keempat, psikotropika golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh, nidrazepam, diantaranya seperti BK, Mogadon, Dumolit, dan diazepam. Selanjutnya kita masuk ke narkoba golongan 3, yakni zat aditif. Bahan aditif berbahaya atau yang biasa kita kenal sebagai zat aditif ya, lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Narkoba ini memiliki dampak sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, gangguan pada sistem syaraf atau neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit atau dermatologis seperti penanahan atau abses, alergi, dan eksim. Selanjutnya yang keempat, gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru. Yang kelima, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Selanjutnya yang keenam, dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, diantaranya seperti estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. Yang ketujuh, dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan, antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe atau tidak haid. Yang kedelapan, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, hepatitis C, dan yang paling berbahaya yaitu HIV, yang hingga saat ini belum ada obatnya. Dan yang terakhir, penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi overdosis, yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Overdosis bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya kita masuk ke dalam data jumlah kasus. Topik yang kedua ya. Berikut adalah data jumlah kasus di Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Jadi pada tahun 2009 jumlah kasus itu pengguna narkoba sebanyak 5. Kemudian di tahun 2010 meningkat sebanyak 64 orang. Pada puncaknya, jumlah kasus tertinggi di Indonesia berada pada tahun 2019 sebanyak 1.039 orang. Kemudian menurun di tahun 2021 sebanyak 766 orang, kemudian meningkat lagi di tahun 2022 sebanyak 851 orang. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan efek samping yang beragam, seperti gangguan psikologis, gangguan fisik, dan yang tidak kita inginkan seperti kematian. Salah satu efek samping yang umum dari penggunaan narkoba adalah terjadinya kecanduan atau adiksi. Kecanduan narkoba ini berawal ketika kondisi seseorang merasa tidak dapat berfungsi seperti biasanya tanpa menggunakan narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN melaporkan ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 yang sebesar 766 kasus. Sementara jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Masyarakat
harus menyadari bahwa penyalahgunaan narkoba dapat membawa dampak yang merusak pada masa depan individu dan keluarga. Singkatnya, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus terus ditingkatkan dan didukung oleh seluruh pihak masyarakat. Harus menyadari bahaya dan efek buruk dari narkoba, serta pentingnya hidup sehat dan sejahtera tanpa mengkonsumsi narkoba. Jadi teman-teman, stop narkoba. Sekian dari saya, Yoga Pratian. Saya ucapkan terima kasih.